Bumi. Tempat tinggal kita sekarang ini 70% isinya terdiri dari air. Tapi dari 70% volume air di bumi, 97,5% merupakan air asin. Dan hanya 2,5%-nya adalah air tawar yang dapat dikonsumsi manusia. Malah, jumlah air tawar di bumi ini kebanyakan masih berbentuk lapisan es di kutub. Air adalah substansi kimia dengan rumus H2O, yaitu satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Air bersifat tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berbau pada kondisi standar. Adapun keterkaitan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi arsala ar-riyaha bushran baina yaday rahmatih wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Yang artinya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan. Dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Quran Surat Al-Furqan ayat 48. Terdapat pula di dalam Quran Surat Az-Zuhuf ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi nazzala minas samaa'i ma'an biqadar فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون صدق الله العظيم. Yang artinya, dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu kami hidupkan negeri yang mati tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Karakteristik air. Air memiliki karakteristik yang khas yang tidak dimiliki oleh senyawa lain. Karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. Perubahan suhu air berlangsung lambat sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpanan panas yang sangat baik. Air memerlukan panas yang tinggi dalam proses penguapan. Air mampu melarutkan berbagai jenis senyawa kimia. Air hujan mengandung senyawa kimia dalam jumlah yang sangat sedikit. Sedangkan air laut dapat mengandung senyawa kimia hingga 35.000 mg per liter. Siklus air hujan. Air mengalami sirkulasi yang disebut daur hidrologi. Proses ini berawal dari permukaan tanah dan laut yang menguap ke udara kemudian mengalami kondensasi, yaitu berubah menjadi titik-titik air yang mengumpul dan membentuk awan. Titik-titik air itu memiliki kohesi sehingga titik-titik air menjadi besar dan dipengaruhi gravitasi bumi sehingga jatuh disebut hujan. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi sebagian diserap tanah dan sebagian lagi mengalir melalui sungai menuju ke laut. Menurut waktu dan tempat, air dapat berubah ke dalam 3 bentuk atau sifat, yakni air sebagai bahan padat, air sebagai cairan, dan air sebagai uap seperti gas. Berikut ini sifat-sifat fisik air antara lain sebagai berikut. Sumber air. Air dapat bersumber dari air hujan, yaitu air yang berasal dari proses evaporasi, kondensasi, dan presipasi, sehingga air tersebut benar-benar murni sebagai H2O.
Air juga dapat bersumber dari air tanah, yaitu air yang tersimpan atau terperangkap di dalam lapisan batuan yang mengalami pengisian atau penambahan secara terus-menerus oleh alam. Keuntungan dan kerugian penggunaan air tanah. Keuntungan penggunaan air tanah adalah 1. Pada umumnya dapat dipakai tanpa pengolahan lebih lanjut. 2. Praktis dan ekonomis untuk mendapatkannya dan membaginya. 3. Lapisan tanah yang menampung air dari mana air itu diambil biasanya merupakan pengumpulan air alamiah. Sedangkan kerugiannya, penggunaan air tanah adalah seringkali mengandung banyak mineral Fe, besi, Ma, mangan, Ca, kalsium, dan sebagainya, dan biasanya membutuhkan pemompaan. Zat besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia dewasa. Zat besi mempunyai beberapa fungsi esensial di dalam tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel dan sebagai bagian terpadu sebagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh. Untuk bentuk konjungsi zat besi itu adalah 1. Hemoglobin 2. Mioglobin 3. Transferin 4. Ferritin 5. Hemosiderin. Sumber zat besi. Sumber utama zat besi adalah hati. Di samping itu, daging, kuning telur, kacang-kacangan, dan sayuran hijau juga merupakan sumber zat besi yang baik. Konsumsi zat besi. Jumlah zat besi yang dikeluarkan tubuh sekitar 1,0 mg per hari. Untuk wanita masih ditambah 0,5 mg hilang karena menstruasi. Karena jumlah zat besi yang diserap hanya sekitar 10%, maka konsumsi yang dianjurkan adalah 10 mg untuk orang dewasa per hari atau 18 mg untuk wanita dengan usia 11-50 tahun. Kekurangan zat besi. Anemia gizi dapat diketahui dari kadar hemoglobin seseorang. Kadar hemoglobin normal pada pria dewasa 13 gram per 100 ml dan untuk wanita yang tidak sedang mengandung 12 gram per 100 ml. Kekurangan zat besi banyak dialami bayi di bawah usia 2 tahun serta para ibu yang sedang mengandung, yang biasanya juga diikuti oleh kekurangan gizi yang lain. Faktor-faktor utama yang menentukan penyerapan zat besi antara lain 1. Asam askorbat atau vitamin C. 2. Daging, unggas, ikan, dan makanan laut lainnya. 3. pH rendah, misalnya asam laktat.